Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pertama-tama izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Sofia Yolanda dan teman saya Indasari Natali Boru Sinaga dan Muhammad Romi Pratama Tarigan. Baiklah, Angkatan Kerja. Angkatan Kerja merupakan penduduk yang usianya masuk ke dalam kategori usia kerja, termasuk diantaranya yaitu penduduk yang sekarang ini sudah bekerja atau penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Apabila merujuk pada penjelasan sebelumnya, maka semua orang yang sedang berada di dalam masa produktif akan dikategorikan sebagai angkatan kerja. Kelompok tersebut juga termasuk ke dalam semua kondisi, baik itu untuk yang sudah memperoleh pekerjaan atau yang masih menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. Di Indonesia sendiri, yang dimaksud dengan usia produktif diantaranya adalah tingkat usia penduduk yang sudah mampu bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri. Berdasarkan ketentuan dari pemerintah, kategori usia produktif ini berada di rentang usia antara 15 hingga 65 tahun. Sedangkan untuk penduduk yang berada di rentang usia produktif, namun tidak bekerja atau memilih untuk menganggur, maka mereka tidak termasuk ke dalam kategori angkatan kerja. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri, angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiun, atau dan yang lain-lain. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih, yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang masih sekolah mengurus rumah tangga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romi. Klasifikasi angkatan kerja. Angkatan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu golongan penduduk bekerja, golongan penduduk pengangguran, dan golongan pencari kerja. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka secara konseptual angkatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penduduk yang bekerja atau employment. Produk kategori ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang apapun dengan mendapatkan gaji atau bayaran. Selain penduduk yang memang aktif bekerja, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang bekerja tetapi sementara tidak bekerja atau tidak aktif bekerja. Dua, penduduk yang tidak bekerja atau unemployment. Penduduk kategori ini adalah orang-orang usia kerja yang tidak bekerja, tapi masih berusaha mencari pekerjaan. Golongan ini disebut sebagai pengangguran. Adapun orang-orang termasuk dalam kategori ini juga mencakup mereka yang belum pernah bekerja, mereka yang sudah bekerja atau tetapi berhenti atau diberhentikan, dan mereka yang sedang mengajukan lamaran pekerjaan. Faktor tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut BPS, tingkat parti, partisi, apa nih? Partisipasi angkatan kerja atau yang seringkali disingkat menjadi TPAK merupakan sebuah persentase dari banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang telah berumur 10 tahun ke atas. TPAK sendiri bisa ditunjang oleh beberapa faktor. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Satu, usia penduduk
Unsur usia yang dimaksud di dalam faktor partisipasi angkatan kerja merupakan secara usia penduduk ini itu sudah memasuki usia kerja produktif, yakni di usia 15 tahun hingga 65 tahun, dan mereka akan disebut sebagai angkatan kerja. 2. Jenis kelamin. Pembagian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja selain bisa dipengaruhi oleh usia, juga bisa dipengaruhi oleh struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin. Semakin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki di dalam sebuah negara, maka akan semakin tinggi juga angkatan kerja yang ada di negara tersebut. 3. Tingkat pendidikan. Semakin besar jumlah penduduk yang berada di usia produktif, maka akan semakin tinggi juga angkatan kerjanya. Berikut juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan dari penduduk yang ada di suatu negara, maka angkatan kerja di negara tersebut juga akan makin rendah. 4. Meningkatnya jaminan kesehatan. Dengan adanya peningkatan jaminan kesehatan, maka rata-rata umur penduduk juga akan bertambah. Umur rata-rata akan memperpanjang masa produktif setiap penduduk dalam melakukan setiap pekerjaan, sehingga akan menambah jumlah angkatan kerja yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Indah. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Faktor penentu jumlah angkatan kerja. Dalam suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, idealnya memiliki jumlah angkatan kerja yang besar pula. Namun, tidak semua negara seperti demikian. Besarnya pertambahan angkatan kerja dalam suatu negara sebaiknya diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, sehingga para pencari kerja berkesempatan memiliki pekerjaan lebih besar pula. Terdapat beberapa faktor penentu besarnya jumlah angkatan kerja, yaitu yang pertama, tingkat akses serta kualitas pendidikan yang masih rendah, sehingga banyak anak yang tidak sekolah. Yang kedua, pertambahan penduduk yang masih tinggi. Yang ketiga, tingkat kesehatan yang terhitung baik, sehingga umur rata-rata penduduk bertambah. Yang keempat, kondisi perekonomian yang buruk menyebabkan peningkatan PHK atau pemutusan hubungan kerja, karena banyak perusahaan yang gulung tikar, sehingga harus mengurangi jumlah karyawan. Jenis-jenis angkatan kerja. Pada dasarnya, angkatan kerja bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni berdasarkan pekerjaannya dan berdasarkan usia serta aktivitasnya. 1. Berdasarkan pekerjaannya. Berikut ini adalah jenis angkatan kerja yang dilihat dari pekerjaannya, antara lain yang pertama pekerja penuh. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan angkatan kerja pekerja penuh yaitu mereka yang sudah mempunyai pekerjaan di mana jam kerjanya berkisar sekitar antara 8 hingga 10 jam per harinya. Selain itu, sekelompok kerja penuh juga bekerja secara teratur dalam waktu 1 minggu sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan masing-masing. 2. Setengah menganggur. Di dalam hal ini, yang dimaksud dengan angkatan kerja setengah menganggur yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan, namun pekerjaannya tidak bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya, waktu kerja, atau penghasilannya. Biasanya kelompok yang satu ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagaimana bekerja pada perusahaan. 3. Pengangguran. Yang dimaksud dengan angkatan kerja pengangguran adalah orang-orang yang sedang berada di dalam usia produktif, namun tidak mempunyai pekerjaan atau sedang proses mencari pekerjaan. Kelompok yang satu ini bisa cepat berubah menjadi angkatan kerja apabila mereka segera mendapatkan pekerjaan. 2. Berdasarkan usia dan aktivitas kerjanya. Angkatan kerja sebagai salah satu kelompok masyarakat yang berada di rentang usia di antara 15 hingga 65 tahun atau sedang dalam masa produktif. Akan tetapi, tidak semua orang yang ada di dalam usia ini masuk ke dalam pekerja aktif. Angkatan kerja ini bisa dibedakan berdasarkan status kerja atau aktivitas yang sedang dilakukan. Pengelompokan seperti ini juga akan memudahkan dalam menghitung dan melihat besaran jumlah pekerjaan dan pengangguran yang ada di tengah sebuah kelompok masyarakat.
Baik, saya serahkan ke moderator. Baiklah teman-teman semua, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.